modulnya. IPA. Mana? Oh, saya ternyata belum buka modulnya. Oke, sebentar. Saya cari modul dulu. Integral. Integral, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Integral IPA 1 itu kita udah sampai mana ya, Cek ya? Yang integral parsial pakai tabel ini udah dibahas belum, Cek? Kayaknya udah deh, Bu. Oh, oke. Berarti yang ini mencari A ini juga mencari ini ya, C ini udah ya? Oke. Berarti sekarang kita ke sini. Yang ini sudah belum, Cek? Kita memakai memisalkan, tetapi yang kita misalkan Y, bukan U. Ini udah belum, Cek? Nah, kalau di sini kayaknya belum deh, Bu. Oke, berarti kita mulai dari sini, kemudian nanti integral tentu. Oke, jadi kita ke bentuk yang ini ya. Kalau integrannya itu memuat integran itu siapa sih yang mau kita integralkan nih? Fungsi yang mau diintegralkan itu namanya integran. Tuh. Ada akarnya ya, akar dari ini berpangkat N. Maka ini yang kita misalkan jadi Y, bukan U lagi, karena kalau U itu yang di dalam aja ya. Bu, apakah ini kita bisa mengerjakan pakai U aja? Boleh, bisa, sama hasilnya. Gitu. Jadi kita copy aja, kita pakai Word aja ya, biar lebar tempatnya. Bentar, saya bukakan. Bikin Word dulu. Supaya nanti kalau putus nyambung, nggak hilang ya. Karena internetnya itu suka turun naik. Oke, ini apa ya? Integral tipe A1. Oke. Saya copy dulu soalnya tadi. Saya copy aja semuanya. Pindahin dulu. Saya pakai yang ini aja. Yang B ya. Saya mau jelasin yang B aja. Nih, kita pindah ke sini. Nah, ini misalnya soalnya adalah ini. Integran yang memuat ini. Jadi yang kita misalkan, misalkan ini yang akar pangkat ini yang kita ambil sebagai Y. Ini adalah Y sama dengan, tetapi ini pangkat 2-nya nggak usah. Ini dibuang pangkat 2-nya, jangan diambil. Jadi yang kita ambil hanya pangkat akar, pangkat pecahannya ya. Jadi pangkat 2 yang bulat ini jangan dibawa. Gitu. Kemudian dari sini, kita nyatakan dalam ini pangkatnya pindah ke sana ya. Jadi ini pindah ke sana jadi pangkat 3 ya. Jadi ini menjadi Y pangkat 3. Sebentar, saya ambil di sini. Jadi Y pangkat 3. Ini jadi Y pangkat 3 sama dengannya jadi X plus 4. Nah, begini. Kemudian, dari sini kita turunkan ke dua ruas. Turunkan ke dua ruas. Nah, jadinya apa? Ini saya lurusin ya. Nah, kebanyakan. Y pangkat 3 diturunin. Jadi 3 Y pangkat 2 ya. Saya copy ini aja. Dia menjadi ini pangkat 2. Kan diturunin ya. Ini 3 Y pangkat 2. Variabelnya siapa? Y, berarti DY. Kemudian sama dengan turunan dari X plus 4. X itu 1 ya. 4, 0. Berarti ya udah DX gitu. Kemudian dari persamaan ini
kita nyatakan jadi X sama dengan nih. Ini kita nyatakan jadi X sama dengan, berarti 4-nya pindah ke pihak Y pangkat 3 ini ya. Berarti X sama dengan Y pangkat 3 min 4. Nah, kok min 4-nya di sini? Di sini. Y pangkat min 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita substitusi ke sana. Ke soal kita ya. Sama dengan, nah ini kita jadikan Y nih, Y kuadrat ya jadinya ya. Nah saya pindahin, ganti ini. Copy, ini adalah Y kuadrat nih. Nah begini. Kemudian X ini kita ganti jadi yang ini, Y pangkat 3 min 4 nih. Ke sana. Nah kemudian DX itu berubah menjadi ini. Nih, semua ini ya. Nah kita gantikan ke sana. Nah, ini dikali semua ya. Nah, berarti dia sama dengan, tinggal kali ke dalam ya. Integralnya dalam variabel Y sekarang. Berarti kita dapat Y pangkat 2 dikali 3Y pangkat 2. Berarti 3Y pangkat 4 ya. 3Y pangkat 4 dikali Y pangkat 3 adalah 3Y pangkat 7 ya. Pangkatnya ditambah ya. Y pangkat 7 nih. Kemudian min, yang ini 3Y pangkat 4 dikalikan min 4. Berarti 12 Y pangkat 4. Tutup kurung DY. Nah, gini. Tinggal diintegralkan ya sekarang ya. Ini saya pindah ke bawah. Sama dengan integral dari 3Y pangkat 7. Itu berarti 3 per, saya tulis deh pelan-pelan supaya ingat lagi ya. 3 per 8 ya. Kemudian Y-nya pangkatnya juga bertambah, jadi 8. Ini 8. Ya, kemudian min 12 per, gitu ya. Pokoknya jangan terbolak-balik sama turunan ya, per 5 nih. Pangkatnya ditambah ya. Nah, ini juga ditambah integral. Ini pangkat 5. Kemudian plus C, jangan lupa. Kemudian Y-nya kita kembalikan lagi nih. Kita kembalikan lagi ini. Saya copy. Kemudian pangkat 8 nih. Jadi Y-nya kan ini nih. Nah, ini saya copy dulu deh. Semuanya aja ya. Nah, Y-nya ini kita ganti. Masukkan lagi ini. Copy ke sini. Nah, begini. Nah, yang ini juga. Nah, gini. Plus C. Ya. Kemudian, ini pangkatnya 8 dibagi 3 artinya ya. Nah, ini bisa dikeluarin nih. Difaktorin keluar ya. Kita ke sini dulu. Ke bawah aja ya. Sama dengan, saya copy dari sini dulu. Copy aja semua. Copy. Yang ini 8 per 3. 8 per 3 itu artinya berapa per berapa? 8 per 3 itu dijadikan pecahan campuran. Jadinya adalah 2 per 3 ya. 2 per 3 nih. Nah, bulatnya itu keluar akar. Berarti dia menjadi, ini plus C-nya kurang. Ya. Ini menjadi, saya buang nih. Saya buang, ini adalah X plus 4. Yang bulatnya pangkat 2. Nah, kemudian yang 2 per 3 itu yang ini. Nah, kembalikan lagi menjadi akar pangkat. Nah, seperti ini. Ini, salah. Nah, begini. Kemudian yang ini 5 per 3. 5 per 3. 5 per 3 itu adalah 1, 2 per 3 ya. 1, 2 per 3. Nah, satunya itu keluar. Berarti ini saya ganti dengan X plus 4. Pangkatnya di sini 1, nggak usah ya. Sebentar.
Ini saya buang aja. X plus 4 pangkat 1 nggak usah ada. Kemudian sama ini. 2/3. Nah, begini. Ini adalah jawaban terakhir kita. Gitu ya. Apakah paham? Nah, kalau misalnya Bu, saya nggak mau pakai Y, boleh nggak pakai U aja? Boleh ya. Nih, ini memisalkan pakai Y. Misal, kita pakai U. Pakai U itu berarti yang X plus 4 aja ya. Yang di dalam aja yang jadi U itu, U sama dengan. Nah, kemudian diturunkan kedua ruas ya. Turunkan kedua ruas. Ya, kenapa Ryan? Saya nggak ngerti, Bu. Tadi Yang mana? tiba-tiba Mm-mm. yang disubstitusi sama Y kuadrat gitu, Bu. Saya nggak tahu. Yang di, bentar Oh, saya oke. onetet deh di Nih. bagian tengah-tengah. Jadi ini gini nih, Ryan. Di sininya, Bu, ini kan tiba-tiba ada Y kuadrat nih. Saya nggak ngerti nih dari mana nih. Iya, sebentar. Ini loh. Ini itu bentuknya adalah gini. Ini saya copy lagi ya. Jadi yang kita misalin jadi Y itu ini kuadratnya saya buang dulu deh. Nih. Ini itu X plus 4. Nah, ini dia itu adalah, saya kasih tanda kurung. Nah, ini pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini Ryan. Jadi, pangkat 2 ini saya keluarkan nih. Nah, yang saya ambil sebagai Y itu yang di dalam ini aja. Yang akar ya. Nah, ini dia mana Y-nya. Nih. Nih. Jadi pangkat 2-nya masih tinggal. Berarti kalau kita substitusi, nih, yang akar pangkat 3-nya ini yang kita jadikan Y. Berarti dia masih ada kuadrat dong. Nah, yang ini kita pakai ini aja deh, biar kelihatan ya. Copy, saya pindahin ke sini. Ini ya, benar ya. Ke sini. Nah, sekarang kelihatan, Ryan. Ya. Yang X ini berubah menjadi yang ini. Nih. X-nya berubah jadi Y pangkat 3-4. Benar ya, di sini. Kemudian, yang dalam kurung ini berubah menjadi Y. Kemudian masih ada kuadratnya nih. Oke? Paham ya? Sebenarnya out of topic sih, Bu. Cuma sebenarnya dia pakai parsial juga bisa kelar kan, Bu, soalnya. Parsial. Maksudnya kalau misalnya soal yang tipe kayak gini. Oh, iya, bisa. Jadi pakai substitusi juga bisa. Jadi ini maksudnya menawarkan ada caranya itu nggak cuma satu loh, gitu loh. Kalau misalnya mentok di satu cara, itu Ryan, maksudnya ya, oke, paham? Nggak, Bu, dari tadi saya cuma speechless aja. Eh? Udah. Oke. Berarti Tapi, sebenarnya itu kayak diubah ke Y, diubah bentuknya mm-mm, dulu biar jadi, mm-mm. terus Biar udah ketemu sederhana. Y nih, ya Mm-mm. terus baru dibalikin lagi ke Ya, X gitu. betul. Jadi mirip dengan yang U nih, kita ya. Kita pakai U dulu nih, supaya nanti kelihatan turunkan kedua ruas. Nah, ini juga sama nih. Ini kita keturunkan 2 ruas, berarti turunan dari U kan DU ya. Nih, turunan dari U adalah DU. DU sama dengan turunan dari X itu 1, DX aja. Nah, sekarang yang ini kita kembalikan lagi ke soal kita. Nah, kita pakai yang soal awal aja. Copy. Sama dengan. Nah, sekarang ini kita ganti. Yang ini aja yang jadi U. Yang di dalam ini loh. Ini adalah U. Nah, kemudian X ini siapa? Nah, kita pakai yang ini. Dari sini ya. Berarti X itu adalah U dikurangi 4 ya. Nah, kita masukkan ke sana nih. U dikurangi 4. Nah, DX-nya siapa? DU. Nah, kemudian dari sini, ini kan tinggal kali ke dalam ya. Ini berarti integral. Nah, ini kali ke dalam. U pangkat 1 dikali U pangkat 2/3. Ini 2/3 ya. Ini 2/3 ditambah 1. Jadi di sini U pangkat 5/3 ya. U pangkat 5/3.
5/3. Kemudian dikurangi 4 U pangkat 2/3. Saya copy dari sini aja. 2/3 ya. Kemudian DU. Ya, tinggal diintegralkan nih. Integral dari U pangkat 5/3. Berarti dia adalah 1 dibagi 5/3 ditambah 3/3. 8/3 ya. Dibagi 8/3 nih. 8/3. U-nya pangkat 8/3. Ini 8/3. Kemudian min 4-nya dibagi 2/3 ditambah 1 ya, jadi 5/3 ya. Saya copy dari sini aja. Ya, kemudian U-nya berpangkat 5/3. Ditambah C, jangan lupa. Nah, kemudian Tiara baru join. Kemudian, EKB udah datang belum? Ryan? Bu, saya nggak ngerti Bu, itu yang awal turunan Y sama dengan 3 akar X plus 4 jadi Y pangkat 3 itu, Y pangkat 3 ini gimana Bu? Ini loh, dari sini, dari akar sini. Nih, akar pangkat 3 ini kan pangkat 1/3 nih. Kalau pindah ruas kan jadi pangkat 3. Oke? Jadi dipangkatin 3 semua kedua ruas gitu ya. Paham ya? Joel? Oh, biar jadi yang X pangkat 3 jadi 1 ya Bu? Betul, jadi biar nggak ada pangkat pecahan gitu maksudnya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Ini 1 dibagi 8/3 jadinya 3/8. 3/8. Kemudian U-nya itu kita kembalikan lagi ya. Nah, ini 8/3 itu kan 2. Dipecah dulu ya, sebentar. Ini di sini menjadi 2/3 ya. Nah, kemudian dikurangi ini 4 dibagi 5/3 jadinya 12/5 ya. Nah, ini sama nih, tuh kan. Ya. 12/5. 5. Ini U-nya pangkatnya berarti menjadi 1 2/3 ya. 1 2/3. Nah, kemudian plus C, jangan lupa. Kemudian kita balikin. Ini saya copy semua. U-nya kita kembalikan lagi ya, udah jadinya 2/3 yang ini. Ini 1 2/3 jadinya ini. Saya copy aja. Karena sama ya. Ke sini. Kemudian yang ini ke sini. Tuh. Pakai U malah lebih cepat ya. Mana? Jadi pakai Y, pakai U boleh, pakai parsial bisa, tapi kalau parsial beda. Nah, ini harus disederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Nih, faktorkan yang sama nih. Jadi gini. Sama dengan, faktorkan yang sama nih. 1/8 kali berarti 1/40 ya. 1/5 nih. 1/40 yang difaktorkan keluar. Atau 3 ya. 3/40 ya yang faktor keluar ya. Sama yang ini. Kemudian yang masih di dalam adalah yang ini 3/40. 40 dibagi 8 berapa? Berarti tinggal 5 ya, di dalam 5. Sama X plus 4. Kenapa? Karena di sini kan kuadrat tuh. Yang sudah keluar yang pangkat 1. Kemudian ini min. 40 dibagi 5, 8 ya. Berarti 8 doang. Ya udah, kemudian ada plus C-nya. Nah, jadi sama dengan yang ini, sama dengannya di bawah aja ya, biar kelihatan nih. Sama dengan yang ini sama nih.
Nanti kalian harus bisa memfaktorkan bentuk ini supaya sama. Kalian mau pakai U atau pakai parsial, hasilnya akan sama. Ya, ini 5X 20 kurangi 8 berapa? 12. Plus C. Dah, nih bentuk akhirnya. Seperti ini. 5, 12. Ya, betul. Jadi kalau pakai parsial juga kalian sederhanakan ya, supaya nanti hasilnya jadi sama. Apakah paham? Jadi mau pakai Y, atau pakai U, atau pakai parsial, boleh. Tapi nanti terakhir jangan lupa disederhanakan seperti ini nih. Difaktorkan yang sama ya. Jadi nih, pembilangnya sama-sama faktor persekutuan terkecilnya adalah 3 ya. Karena 12 habis dibagi 3, maka 3 faktorkan keluar. Kemudian 8 sama 5 nih, ya udah kelipatannya ya. Kita faktorkan 40. Kemudian ini pangkat 2, yang ini sama, berarti ini faktor keluar ya. Ini difaktorkan keluar, kemudian ini pangkat 2, pangkat 1 yang difaktorkan keluar. Berarti di sini X plus 4 pangkat 1 sama yang akar pangkat 3 nih, keluar. Kemudian yang di dalam siapa? 40 dibagi 8, nih 5 ya. Yang ini 3 kan udah difaktorin keluar, berarti ini masih 5. 5, atau gini, 3/40 dikali berapa ya? Ketemu 3/8 gitu. Ya udah pasti dikali 5 gitu. Kemudian ini kan tadi pangkat 1 udah difaktorin keluar, berarti yang tinggal masih ada X plus 4 nih, pangkat 1 ya. Kemudian yang ini tadi, 12-nya belum ini, ada yang ketinggalan nih. 40 dibagi 5 itu adalah, atau gini, 3/40 dikali berapa ya? Ketemu 12/5. Berarti ini salah tadi. Kurang berapa nih? 8 dikali 8 kali 4 ya? Benar nggak? Tiffany benar nggak? Ini adalah 8 coret per 5 ya. Kemudian 3 kali 4, 12. 32, 20. 20 kurangi 32 berapa? Min ya? Nah, iya, gitu. min 12. Oke. Bu, Apakah paham? Ya, apa? maaf banget Bu, saya pusing, saya bingung. Yang mana? Iya, Bu, sama. Yang mana? Cek. Yang mana? Perbatasan 3/8 sama 3/40, saya bingung itu dari mana, gimana ceritanya, Bu? 3/8. Gini loh, Cek. Nih. Kan kita memfaktorkan nih. Ada angka 3/8. Kemudian ada angka 12/5. Nah, kita mau faktorin. Siapa yang mau bisa difaktorkan keluar pecahannya supaya yang di dalam nggak ada pecahan gitu ya. Berarti pecahan yang kita faktorkan adalah 1/40. Pasti ya pecahannya. Kemudian kita lihat pembilangnya nih. 3 sama 12 itu sama-sama faktornya adalah 3. Berarti 3-nya kita faktorkan keluar gitu. Cek. Paham yang ini 3/40? Paham, Bu. Oke, jadi caranya gitu ya. Pokoknya yang dilihat adalah pecahan yang bawah dulu. Dia ada faktor persekutuannya enggak. Kalau enggak ya udah dikali aja 8 dikali 5 gitu ya, 40. Tapi kalau misalnya 3/5 sama misalnya di sini 2, jangan 2. 7 misalnya. 7/10, maka jangan pakai 50, tetapi pakai per 10 ya. Kenapa? Karena 5 sama 10 sama-sama faktornya adalah 5 gitu ya. Jadi 10 itu adalah 5 kali 2. Ya udah 5 kali 2 itu adalah faktor yang kita faktorkan keluar. Kemudian 3 sama 7 ada kelipatannya enggak? Enggak ada. Kok kelipatannya? Enggak ada faktornya. Ya udah 1/10 aja yang faktorin keluar gitu ya. Nah, tinggal 10 dibagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Gitu. Kemudian 10 dibagi 10, ya udah 7 aja. Gitu caranya, Cek. Paham? Oke, Bu. Oke. Bu, mau nanya dong, Bu. Ini matematika minat atau wajib? Ini wajib.
Aduh, oke. Oke. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ke integral tentu. Jadi ini kalian mau menguasai satu cara juga boleh, nggak usah pakai. Bu, saya nggak mau pelajari yang Y lah, nggak apa-apa. Bu, Ya, mau ya nanya, apa, Bu. Joel? Tadi soal yang tadi, Bu, itu kan Hmm. ada 3D atau apa sih Bu tadi? 3D. Ya, yang tadi baru dijelasin itu, Bu. Ya, yang mana? Yang barusan dijelasin tadi mana, Bu? Oh ya. Itu atasnya kan ada 3DY, itu saya kurang ngerti Bu dapat dari mana, Bu. 3D. Oh, yang ini. Nih. Turunan dari Y pangkat 3 apa, Joel? 3Y Diturunin. kuadrat. 3Y kuadrat. Kemudian variabelnya siapa? Variabelnya Y, ya udah DY. Gitu? Paham? Oke, Bu. Ya. Kemudian ini DX inilah yang kita ganti jadi 3Y pangkat 2 DY. Paham? Paham, Bu, paham. Oke. Yang X di depan ini kita ganti pakai yang ini. Nah, ke sini. Nah, begitu. Jadi substitusi. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang ke... Bu, mau nanya dan Ya. mastiin, berarti yang bawah banget yang tadi udah 3/40, Bentar, itu tuh saya kayaknya apa ya? kayak apa? Ya, ini. Nah, ya berarti yang nominal, yang bawahnya itu perlu diperbaikin nggak tuh? Yang mananya? Yang 5x min 12-nya atau nggak perlu? Udah diperbaiki. Oh, 20 min 32 ya jadinya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini dia. Integral tentu. Nah, integral tentu itu sekarang tidak ada C-nya ya. Tidak ada C-nya. Nah, fungsinya integral tentu itu buat apa? Buat menghitung luas daerah. Luas daerah yang bentuknya tidak beraturan. Jadi bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga, bukan lingkaran, bukan rumus-rumus yang sudah kita pelajari saat SMP ya. Ini luasannya itu sembarang. Jadi misalnya kita diminta hitunglah luas daerah. Nah ini misalnya, ini luasnya berapa sih? Gitu. Ini lingkaran bukan, setengah lingkaran bukan. Yang ini segitiga bukan, karena ini grafik ya, jadi ini garisnya lengkung. Maka kita bisa menghitung dengan integral tentu ini, luas daerah. Kemudian kelanjutannya adalah volume benda putar, gitu ya. Misalnya ada bentuknya seperti ini misalnya. Saya potong segini. Nah, ini nanti akan diputar mengelilingi sumbu X. Misalnya ya, nih. Mengelilingi sumbu X. Diputarnya ke sini. Maka nanti benda putarnya menjadi seperti apa? Nah, ini kan akan menjadi rongga gini ya. Nah, di sini ada lengkungan sini. Nah, ini akan diputar nanti kayak bentuknya kayak guci gitu ya. Nah, kita disuruh menghitung volumenya berapa gitu. Nah, itulah di integral yang akan kita pakai ya. Yang akan kita pelajari di sini. Cara menghitung volumenya, cara menghitung luasnya, itu adalah menggunakan integral tentu. Gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari integral tentu itu apa sih? Jadi gini, integral tentu itu di lambang integralnya ini sudah ada batasnya. Batasnya ini maksudnya apa sih? Jadi misalnya gini, kita disuruh menghitung luas daerah di bawah kurva ini, parabola ya, di antara misalnya ini A-nya 1, kemudian sampai B. B-nya itu misalnya 5. Nah, kita diminta menghitung luas daerah yang di sekitar yang ditanya aja. Nah, kita diminta menghitung luasan daerah ini. Maka ini harus terbatas nih. A itu yang kecil, yang lebih dekat ke sumbu Y, kemudian B itu yang lebih dekat, yang lebih jauh, gitu. Jadi terbatas ya. Makanya dia namanya integral tertentu karena sudah ditentukan wilayah yang mau kita hitung, begitu.
Kemudian cara menghitungnya sama. Ini fungsinya kita integralkan dulu. Integralkan dulu ya, pakai rumus integral tak tentu ya. Kemudian batasnya ini kita substitusi ke X-nya. Nah, kita pertama menghitung FB. FB itu adalah jarak dari sini ke sini nih. Nah, ini adalah FB. Supaya antara A dan B ketemu, berarti dia harus dikurangi sama FA, gitu ya. Maka dapatlah yang sekitaran interval di sini. Begitu. Maka ini pasti kudu wajib mesti min, gitu ya. FA min FB min FA rumusnya. Paham konsep dasarnya integral tentu? Seperti ini ya. Jadi lambang integralnya itu selalu ada batasnya. Ini A sampai. Kemudian kita mau lihat rumus-rumus yang ada di integral tentu. Nah, ini dia. Integral tentu, nanti kalau batasnya itu sama, dari A sampai A, ya udah 0. Kita nggak menghitung apapun ya. Karena nggak ada intervalnya kan tadi. Maka dia hasilnya langsung 0. Kemudian kalau misalnya intervalnya ini terbalik, berarti kita harus kali min 1 supaya dia kebalik ya. Nih, kalau kita misalnya mau tuker ini, batas integralnya nih. Saya maunya B yang di bawah nih, ya udah ini fungsinya dikali min 1 dulu, gitu. Kemudian yang ini, kalau misalnya nanti interval A, B, C itu kontinu ya, nyambung, tidak terpotong, B itu ada di antara A sampai C, maka kalau ada integral ini fungsinya syaratnya harus sama ya, fungsinya sama nih. Integral fungsi fx dari A sampai B, kemudian ditambah B sampai C, kalau fungsinya sama ya udah, ini kan B-nya sama nih. Buang aja, kita hitung langsung dari A sampai C aja, sama gitu. Jadi misalnya gini, ada kurva, kita udah menghitung nih dari A sampai B di sini. Kemudian kita disuruh lagi menghitung yang sampai C. Nah ya daripada capek-capek menghitung 2 kali, toh fungsinya sama, ya udah kita menghitung dari A langsung sampai C. Paham ya maksudnya ya? Tapi ini harus kontinu nih, lihat. Intervalnya harus kontinu dalam satu garis lurus ya, nggak terpotong satupun. Gitu, itu rumus-rumus yang akan kita pakai nanti di sini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang kemungkinan yang bakal terjadi di integral tentu. Jadi misalnya yang pertama, kalau misalnya kalian diketahui tadi kalau yang di atas ya udah yang di atas ya. Kalau misalnya nanti yang ditanya adalah nah misalnya yang diarsir tuh yang di sini nih. Nah, kalau yang diarsir itu di bawah sumbu, maka ini luasnya fungsinya harus kita kali min 1 ya. Ini misalnya di sini A, di sini B. Ini sebagai batas integral ya. Integralnya adalah yang terkecil adalah A, batas kirinya arsiran ya. Batas kanannya arsiran adalah B. Fungsinya kita kali min 1 karena wilayahnya di bawah sumbu X gitu ya. Nah, seperti ini, dx. Kalau arsirannya di bawah, berarti nanti harus mengingat lagi menggambar grafik ya. Kemudian kalau misalnya nanti yang ditanya itu ternyata wilayahnya ada 2 misalnya. Nah, yang ditanya itu ternyata yang di sini sama ini. Nah, kalau ini walaupun dia kontinu, walaupun intervalnya kontinu ya, ini misalnya A, kemudian ini B, ini C. Walaupun ini kontinu, tapi wilayah arsirannya itu tidak nyambung, satu di atas, satu di bawah, maka nggak boleh dihitung langsung dari A sampai C. Dia harus menghitung 2 kali. Kita menghitung luasan yang pertama dulu nih. Ini L1, kemudian ini L2. Dihitung masing-masing, nanti baru ditambah gitu ya. L1, rumusnya adalah karena dia wilayahnya di atas, arsirannya di atas sumbu X, ini sumbu X, berarti positif ya. Nah, ini dari A sampai B nih, wilayah L1 ya. Batas kanannya itu di B.
Kemudian fungsinya nggak usah dikali min 1. Kenapa? Karena dia ada di atas UX. DX gitu. Nah, sekarang kalau L2, dia wilayahnya ada di bawah sumbu X, maka fungsi harus dikali min 1. Batasnya dari B sampai C. Nah, begitu. Fungsinya dikali min 1. Kemudian nanti ditambah gitu ya. L total adalah L1 ditambah L2. Nah, begini. Kemudian L-nya berarti L1 ditambah L2. Jangan langsung, kalau langsung bisa jadi nanti hasilnya 0. Karena 1 plus 1 min gitu ya. Padahal luas itu kan nggak boleh minus ya. Luas itu selalu positif harganya. Oke, sekarang kalau nanti kalian ketemu kejadian ternyata wilayah arsirannya itu antara dua kurva. Nah, seperti ini. Maka langkah pertama kita menentukan batas integralnya. Batas integralnya itu adalah ini. X1 dan X2 ini ya. Misalnya di sini A, di sini B. Itu adalah X1, X2. Nah, cara menentukan batas integral, tentukan dulu batas integral. Nah, menentukan batas integral, itu caranya adalah kita buat misalnya ini adalah grafik yang kurva parabola ini Y1, kemudian yang ini Y2, maka cara menentukan batas integral kita buat Y1 sama dengan Y2. Nah, gini. Nanti dari sini ketemu X1, X2, gitu ya. KB. Setelah itu baru kita tentukan fungsi siapa yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya nanti gambarnya nggak ada, maka kalian harus menentukan siapa yang lebih nilainya lebih besar gitu ya. Nah, kemudian luasnya KB. KB. Ya, Bu. Kenapa? Ketiduran, Bu. Astaga. Kamu bangun jam berapa? Baru bangun, Bu. Serius? Nggak ada yang bangunin? Iya. Enggak ada lah, Bu. Kamu nih, minta tolong dong. Orang-orang di rumah buat bangunin kamu. Begadang ya tadi malam ya? Iya, Bu. Iya. Oke, nih perhatikan. Jadi di sini yang lebih tinggi, nah saat kita di arsiran ini grafik siapa yang ada di atas nih? Oh ternyata Y1, berarti Y1 yang di depan. Dikurangi yang bawah nih ya, konsep tadi ya, kita mencari interval nih di sini. Jadi jangan ditambah tapi dikurangi yang tinggi, dikurangi yang pendek. Paham ya? Oke. Ada lagi kalau misalnya kalian nanti diketahui parabolanya seperti ini. Kemudian nanti ada garis seperti ini, ada garis lagi seperti ini. Nah, yang ditanya itu wilayah yang ini. Nah, kalau nanti yang ditanya seperti ini, caranya adalah sama tadi ya, cari batas integral nih. Batas kiri, ini adalah nilai A, X1 ya. Kemudian batas kanan adalah X2-nya. Kemudian, cara mencari luasnya, kita lihat nih, di bawahnya arsiran itu satu garis mulus. Tetapi di atasnya itu ada dua garis. Berarti kita harus potong dulu nih di sini. Ini nggak boleh nih kalau di atas arsiran ada dua garis, berarti kita harus menghitung dua kali nih. Di sini adalah titik B. Nah, ini adalah luas yang pertama, ini adalah luas yang kedua. Kita hitung satu per satu. Gitu ya caranya ya. Nah, berarti cara mencari A gimana? Ya, ini perpotongan antara garis yang mana? Nih, misalnya saya kasih lambang di sini adalah kurvanya adalah Y1. Garis yang ini adalah Y2. Garis yang ini adalah Y3. Nah, berarti cara mencari titik A ini adalah perpotongan antara Y2 dan Y1. Ya udah, dibuat Y1 sama dengan Y2 nanti ketemu titik A.
Kemudian yang kecil ya pasti ya. Kalau ini kan berpotongan juga nih di atas, di kanan ya. Nggak mungkin dipakai nih. Yang dipakai yang minus nih. Yang di kirinya sumbu Y. Kemudian titik B itu adalah perpotongan antara Y3 dan Y2. Ya udah Y2 disama dengankan Y3, nanti ketemu ini perpotongannya ada di X berapa. Kemudian C itu adalah pertemuan antara Y1 dan Y3. Nah, nanti ketemu di sini. Cari pakai yang positif ya. Yang ini kan mereka akan bertemu juga di negatif nih. Yang negatif jangan dipakai. Kemudian luasnya berarti adalah luas yang pertama dia integralnya batasnya dari A sampai B. Fungsinya, fungsi yang lebih tinggi di atasnya L1 itu siapa sih? Garis lurus Y2 ini loh. Berarti di sini Y2 dikurangi, di bawahnya siapa? Y1. Nah, begini. DX. Kemudian L yang kedua, itu adalah integral batasnya dari B sampai C. Fungsi yang di atas siapa? Y3 ternyata. Berarti di sini Y3 min siapa yang di bawah? Y1 dikurangi Y1. Nah, begini. DX. Nah. Kemudian ya udah luas totalnya adalah L1 ditambah L2 ya. Silakan kalau ada yang belum jelas mau bertanya boleh sebelum kita lanjutkan. Saya masih nggak ngerti gitu loh, Bu. Kalau Yang misalnya mana? kita bikin rumus kayak gini, nanti hasilnya... Yang mana? Ini nanti hasilnya angka gitu, Bu. Angka. Ini kan baru konsep. Angka. Ini kan baru konsep. Oke. Contoh, langsung ke contoh soal ya. Mau? Saya nggak ngerti Bu yang Y2 kenapa Y1 itu nggak ngerti Bu kenapa di Ya karena di soalnya nanti ada 2 grafik gitu. Ntar saya cropping dulu pindahin ke ini. Integral. Oke. Nah, ini kita pindah ke sini. Nih, udah saya pindah ke sini. Jadi kenapa ada Y1, Y2? Karena ini di soalnya memang ada 2 kurva gitu, Joel. Jadi kita tinggal membandingkan kurva yang di atas siapa nih? Oh, ternyata Y1 nih yang melengkung ini ya. Y1 yang fungsi kuadrat nih. Berarti Y1 duluan nih di depan. Dikurangi Y2 nih. Y2 kan yang di bawahnya arsiran ya. Nih, dikurangi Y2. Yang di sini juga sama nih. L1 itu berarti wilayah yang sebelah kirinya B ini ya, di antara A sampai B ini. Nah, ujung kirinya adalah A, ujung kanannya adalah B. Ini sebagai batas integral nih, A dan B. Kemudian, yang fungsi yang mau kita integralkan adalah di atasnya arsiran sama di bawahnya arsiran. Pembatasnya gitu ya. Nah, pembatas di atasnya arsiran itu adalah Y2. Berarti kita pakai Y2 dulu nih, dikurangi siapa yang di bawah? Y1. Paham, Joel? Gimana Bu? Kurang mudeng Bu. Ya udah langsung ke contoh soal ya. Kita ke soal dulu supaya lebih ngerti maksudnya. Nah, Bu, ini tuh nih. 4 grafik berarti kayak 4 contoh soal, Bu. Kenapa? Itu berarti ada 4 grafik tuh berarti soalnya nanti dimisalkannya ada 4 grafik. Bisa gitu. seperti itu. Jadi dan bahkan ada lagi yang kayak gini nih kayak gini. Soalnya kayak gini, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini, sumbu X, garis ini, garis ini. Nah, kita harus bisa gambar. Oh, ternyata wilayah ini, berarti ini integral, batasnya dari 1 sampai 2. Fungsi yang kita integralkan yang 2X nih. Karena batas bawahnya sumbu X, maka nggak usah dipakai ya. Karena sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti dikurangi 0 gitu kan. Nah, kemudian ini lagi nih, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva bla bla bla, sumbu X nih. Berarti kayak gini nih. Nah, karena gambarnya ada di bawah sumbu X, berarti fungsi harus kita kali min 1 ya tadi ya. Mana yang B nih? Perhatikan. Nah, ini. Luasnya adalah min integral. Ini minnya boleh di luar, boleh di dalam. Batasnya dari 0 sampai 2 tadi ya. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 nih. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Berarti Y1-nya kan tadi X kuadrat
min 2x sama dengan 0. Nanti dari sini ketemu batas integral nih. Gitu. Kemudian nih ada lagi, nah gambarnya seperti ini. Kalau ada dua wilayah seperti ini, satu di atas, satu di bawah, ya udah kita menghitung luasan 1 sendiri, kemudian luasan 2, kemudian baru ditambah gitu ya. Nah, kemudian ada contoh berikutnya lagi nih. Tadi yang 2 fungsi ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y sama dengan X. Nah, kita harus gambar dulu nih. Ini Y1-nya itu yang melengkung ya, parabola nih. Kemudian Y2-nya yang garis lurus nih. Maka kita menentukan batas integralnya dulu nih. Dapatnya dari mana? Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 nih. Berarti 2 min X kuadrat sama dengan X. Pindah ruas, faktorkan. Dapat min 2 sama 1 nih batas integralnya. Nah, min 2 sampai 1. Kemudian kita lihat fungsinya. Siapa yang lebih tinggi? Oh, ternyata yang 2 min X kuadrat. Berarti 2 min X kuadrat yang di depan. Dikurangi si garis ini. Fungsinya siapa? Si X. Paham? Nah, ini ada lagi nih contoh 5. Nah, gambarnya bisa jadi kayak gitu. Jadi harus tahu gambarnya ya. Apakah paham? Joel, mana Boleh Joel? ada contoh lagi? Contoh lagi, ya udah kita langsung ke soal aja ya. Siapa tahu jadi agak masuk gitu, Bu. Oke, nih. Kita ke sini. Ke sini dulu deh. Bentar. Kalau soalnya seperti ini, berarti luasnya adalah integral, batasnya dari berapa sampai berapa? 1 ke 2. 1 ke 2, fungsinya? X plus 1. X plus 1 yang kita integralin ya. Nah, di dx. Ya udah tinggal diintegralkan ya. Integralkan X plus 1-nya dulu. Pakai A plus N plus 1 X pangkat N plus 1 itu ya. Baru batasnya disubstitusi gitu. Jadi coba kita coba dulu ya. Kita integralkan. Integral dari X apa, Michelle? X diintegralin jadinya apa? 1 per A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Apa misal? X. Berarti hasil integralnya 1 per apa? Ini loh rumusnya yang di sini nih, Misha. Ini rumusnya. Satu per A-nya berapa? X itu A-nya berapa? 1. 1. N-nya berapa? N itu pangkat. 1. 1. Ya udah, berarti 2. kita masukkan ke rumus ini. 1 per 1 per 2, Bu. 2 X pangkat 2. 2. Integral dari 1 apa? 1 ini kita integralin. 1. 1 itu artinya kalau nggak punya X, itu X pangkat 0. Satu, Bu. Atau 0, Bu. 1 itu sama dengan 1 kali X pangkat 0. Udah, kamu integralin. Apa? X, Bu. X, iya benar. Kamu nih ragu-ragu. Udah benar nih. Nah, kemudian batasnya kita masukin nih. Nah, masukkan. Pertama 2 dulu ya. 2 kuadrat nih, 4 bagi 2, 2 ya. 2. Kemudian plus 2. Nah, sekarang kita kurangi. Substitusi X-nya 1 nih ke sana.
Berarti setengah ya, karena 1 kuadrat ya tetap 1. Kemudian ini plus 1. Nah, ini kenapa mati semua kameranya? Sama dengan, jadinya 4 ya, dikurangi berapa? 3/2 kan? 1,5. Nah, jadinya berapa? 4 ini dijadikan ini cara saya. Ya nggak usah menyamakan penyebutnya. 1/2. 3 dikurangi 1 berapa? Yang bulat dikurangi bulat tuh. 2 ya. 2/2 dikurangi 1/2. Ya udah 1/2. Nah, ini adalah hasilnya satuan luas. Gitu ya. Paham? Apakah paham? Nomor A, 1A. Ini Bu kok Ella, itu jumlah. dari Ya, mana 2 apa? tambah 2-nya? Kenapa? Dari mana 2 tambah 2-nya sih, Bu? Itu? Ini loh substitusi. Substitusi ke sini loh, Cek. Ini loh. Rumusnya tadi mana? Ini loh, Cek. Nih. Mana tadi? Mana, Cek, rumusnya, Cek? Ini loh, Cek. Nih. Integral fx batasnya dari A sampai B itu adalah fx-nya kita integralin dulu. Batasnya kita taruh di kurung siku belakang. Habis itu kita masukkan B dulu ke X-nya. Jadi FB, kemudian dikurangi FA. Paham, Cek? Oke? Paham ya? Mana, Oke. Cek? Oke. Ya udah, maka di sini tadi kan soalnya mana tadi soalnya? Nih. Nah, tadi kan di gambarnya itu wilayahnya yang diarsir antara 1 sampai 2 nih. Ya udah, berarti ini integral siapa fx-nya? Si x plus 1. Batasnya 1 sampai 2 ya. X plus 1 fungsinya ini kita integralkan dulu ya. Udah ya, dapat nih rumusnya yang ini nih ya, saya bulet ini. A per n plus 1 x pangkat n plus 1 gitu. Kalau karena ini integral tentu, maka C-nya nggak ada ya. Ada C itu di integral tak tentu. Kalau udah tertentu menghitung luas itu nggak ada C-nya. C-nya udah hilang ya karena kita hanya menghitung di skop di sini aja gitu. Kemudian, nah ini setelah diintegralkan 2-nya kita susi-susikan ke X-nya dulu nih, C. Jadi 2 pangkat 2 4. 4 dibagi 2 kan 2, C. Ya. Kemudian ini 2 masukkan. Oke, paham? Nah, sekarang dikurangi, sekarang 1 yang kita susi-susikan ke X. 1 kuadrat kan 1, ya udah tetap setengah. Kemudian ditambah 1. Paham, Cek? Mana, Cek? Cek? Oke. Aku Oke. berusaha menyerap ini semua. Duanya substitusi kemana, Bu? Yang mana? Cek? Kok Cek? Joel? Duanya itu kan 2 dan 1. Lah ya udah. Yang di depan ini 2 nih. Joel? Oke. Oke. Ada lagi? Ini yang belum join siapa ya kok? Jumlahnya masih 33. Kalian kan 33 ya? Tadi yang belum join. Tiara? Tiara udah di dalam? Tiara? Oh, Udah, Tiara Bu. udah. Terlambat ya? Ana Kenapa nggak Tiara? masuk, Bu. Oh, Ana? Oh, Ana nggak masuk. Kenapa Ana? Saya udah private chat ke ibu tadi di awal. Oh. Oke. Ana. Nggak ada. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nih saya hapus ya. Oke. Saya hapus dulu. Kita pindah tempat. Nah, kalau yang kita cari yang beda deh. Kalau ini dari 0 sampai 1 ya. Kita cari yang belum ada batasnya. Nah, kalau yang C ini dikali min 1 enggak nih? Yang C.
Garas, kalau yang C ini gimana? L-nya? L sama dengan integral batasnya dari bawah mana sampai mana? 0 sampai 0, yang bawah -1, yang atas 0. Nah, jangan kebalik ya. Pokoknya yang kecil di bawah. Oke. Fungsinya dikali -1 enggak? Iya, Kenapa? karena minus di Oh, X. minus itu kalau di bawah sini, Y-nya minus. Oh, Oke, berarti ini nggak usah ya. Langsung aja min X pangkat 3, nggak usah dikali -1 dx. Paham, Garas? paham. Oke, ini fungsi min X pangkat 3 diintegralin dulu, baru substitusi 0 dikurangi -1 substitusi ya. Oke, sekarang kita cari soal yang nggak ada X-nya. Kok nggak hilang? Sebentar. Oke. Yang F nih bisa lah batasnya dari 0 sampai 4 ya, fungsinya akar X. Yang ini G nih. Yuk. Yang G ini batasnya integral ini berapa sampai berapa nih? Yo, integralnya batasnya dari berapa sampai berapa? Arjuna mana Arjuna? Hadir, Bu. Ya, ini integralnya batasnya dari berapa sampai berapa nih Arjuna nih? Itu, bentar. 4, Tebakanmu berapa nih? Angka berapa nih di sini? sebentar, Bu. 4, Kok 4? 4 di sini. 4 sini. Sini kira-kira Berapa? -2 Arjuna. oh Di iya. sini 2. Nah, kenapa? Kenapa -2 sama 2? Kok kayak yang X2. Sumbu X itu Oh, saat ininya Y-nya 4. 0. Nah, Oh, gitu ya. Nah, ini Ya udah, ini oh. tinggal difaktorkan. Oke? Paham ya? Ngerti ya? Nanti kalau Oh, ya, ketemu soal paham. seperti ini, yang lainnya juga ya. Oke? Nanti belum tentu di soalnya itu akan disebutkan X-nya. Jadi kalian harus cari sendiri ya. Caranya ngerti ya. Kalau perpotongan dengan sumbu X itu pasti Y-nya 0 gitu. Ya udah, faktorkan fungsinya. Nah, di sini berarti -2 sampai 2 ya, Arjuna ya. Nah, kemudian fungsinya udah min X pangkat 2 plus 4 ini yang kita integralin ya, karena dia wilayahnya di atas sumbu X. Jadi nggak usah dikali -1. Gitu. Nah, sekarang kita cari soal yang J nih. Yang J. Gimana nih? Coba Ryan. Yang J ini gimana? Pertama cari apanya, Ryan? Itunya dulu apa yang atas A, B, C-nya itu ya, Bu? Mencari ininya ya, apakah benar nih gambarnya di -2 sama yang di sini 3. Nah, caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Ini anggap Y1, ini anggap Y2. Nah, berarti pastikan nanti kalau ternyata emang benar -2 sama 3, ya udah tinggal diambil nih sebagai batas integral ya. Di sini adalah -2 yang kecil, yang atas yang 3. Kemudian fungsinya kan ada 2 nih, karena yang bawah bukan sumbu X ya. Berarti fungsi yang di atas siapa? Ryan? Saya lagi ngitung Y1 sama dengan Y2, bentar. Oke. Sama Y2 itu X kuadrat min X min 6. Min 6 dikali. Iya, benar-benar. Ya, benar ya. Kayaknya 3 sama min 2 ya. Oke. Sekarang fungsi yang di atas siapa? Yang di sini gambar ini, siapa yang di atasnya arsiran? Yang ini kan? Yang ini fungsinya yang mana? Yang atas tuh berarti yang X plus 4. Ya, benar. Jangan kebalik ya. Ya, karena kan garis kan. Yang garis lurus itu berarti yang nggak ada kuadratnya. Kemudian dikurangi yang dikurangin fungsi X di bawah. kuadrat min 2. Oke, X kuadrat min 2. Nah, kemudian disederhanakan dulu ya. Sebelum diintegralkan. Jadi ini digabung dulu nih. Jadi min X kuadrat gitu ya. Min X kuadrat plus X ya, plus benar. 2. Ya. Plus X plus 2 tinggal diintegralkan. Pakai rumus yang tadi ya.
yang upper itu tadi. Nah, gitu. Bisa ya? Paham sampai ini? Oke, kita cari soal Maksudnya yang upper gimana, Bu? Boleh yang tadi lo lagi? integral, ini diintegralin. Itu kan tadi menjadi min X kuadrat diintegralin jadi A-nya kan min 1 nih, ya kan? A per N plus 1. Berarti N-nya kan N 2 plus 1 nih. per 3. Ya. X pangkat 3. Kemudian X integralnya apa? 1 setengah X per betul. pangkat 2. Ya, betul. Integral dari 2? 2X. Ya. Pokoknya kalau konstanta itu langsung tambahin X di belakangnya. Gitu, karena dia pangkat 0 ya. Nah, ini batasnya min 2 sama 3. Substitusi ya, 3 dulu nih ke X-nya semuanya ya. Oh, baru yang apa yang atas kurang yang bawah. Betul, betul. Paham ya? Oke, kita lanjutin lagi nih cari soal yang berikutnya. Nanti dicoba dikerjakan sampai dapat hasilnya ya. Yang latihan 4 nomor 1 nih yang gambarnya ada dulu. Kemudian, nah yang H ini baru dikali min 1 ya. Oke, paham? Beres? Pokoknya kalau yang Y-nya negatif, itu dikali min 1. Oke, kemudian yang K ini nggak usah ya. Yang K ini kayaknya salah nih. Ini nggak usah dikerjakan. Ini salah, ini grafiknya salah. Oke, kita lanjutkan yang L bisa. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh apa? Kan kalau misalnya ada dua persamaan yang kayak tadi, itu tuh cara tahu kita udah pasti pakai yang X min 4. Tadi kan saya kan kebetulan aja pakai X min 4. Nah, itu selalu ambil yang garis apa gimana sih, Bu? Enggak selalu. Nah, ini perhatikan nih. Sebentar, kita ke soal ini. Cari nih. Nih, yang E. Jadi kan kita harus menggambar dulu ya. Nah, ini harus ngingat dulu. Ini saya jelaskan di sini aja dulu ya. Sebentar. Kita ke Word aja biar lebih lebar. Copy, kita pindah ke Word. Mana Word-nya? Oke. Luas. Hitunglah luas, ini hitunglah daerah yang dibatasi oleh, nah, caranya adalah gini. Pertama, persamaan kurva ini dulu yang akan kita gambar. Nah, cara menggambar, kita mengingat lagi. Jawab. Cara menggambar parabola waktu kelas 10 ya. Kelas 10 dibahas kan. Pertama, kita mencari XP-nya. Jadi, kita mencari titik balik ya. Tibal. Nah, kalau saya biasanya nyebutnya titik balik itu tibal. XP ya, patokannya adalah XP. XP itu adalah rumusnya min B per 2A ya. XP itu sama dengan min B per 2A. Supaya ingat lagi. 2A. 0 ya, Bu, berarti XP-nya. Nah, berarti berapa nih? B-nya nggak ada, ya udah 0. Nah, kemudian ada XP, ada YP kan? YP-nya itu kita substitusi aja X-nya ke fungsinya. Ini adalah Y. Nggak usah ngafalin rumus ya. Nah, ini berarti 9 min 0. Ya udah 9. Gitu. Ini titik berarti tibalnya adalah di 0,9. Udah dapat 1 titik. Kemudian tipot SBY. Nah, tipot SBY itu saat X sama dengan 0. Nah, itu ya. Berarti kita dapat nilai Y-nya. Masukkan ke sana aja. Kalau X-nya 0, oh ternyata di 0. Y-nya juga sama dengan 0 ternyata. 9 ya. Nah, berarti kita dapat titiknya adalah masih sama 0,9. Kemudian tipot SBX sekarang. Saat pasti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, berarti kalau Y-nya 0, nah kita faktorkan nih, ya kan? Masukkan ke sini nih.
Ini Y-nya kita ganti 0. Berarti dari sini kita dapat 0 sama dengan, berarti X min 3 sama X plus 3 ya. Nah, berarti kita dapat, dari sini kita dapat titiknya adalah min 3,0 dan 3,0. Nah, gitu. Kemudian sudah berapa titik yang kita punya nih? Ada 3 titik. Ya udah komplit. Berarti kita tinggal menggambar grafiknya nih. Nah, gambar grafiknya gimana? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Dia di 9. Oke, dia di 9, misalnya di sini 9 ya. Kemudian di sini bagi 3 segini. Ini min 3. Kemudian ini 3. Nah, ya udah, ini kan titik baliknya nih, lengkungkan aja ke bawah. Nah, gini. Enggak sama, ya udah anggap sama ya. Kemudian sekarang yang ini. Kita gambar di sini. Nah, kita gambar dulu ya. Garis. Yang ini saya copy dulu. Kalau yang ini kita tinggal membuat tabelnya aja ya. Bikin tabelnya aja. Nah, kalau yang ini kita gambar tabel. Karena dia garis lurus ya. Di sini X, di sini Y. Nah, di sini X-nya misalnya saya pakai 0 deh. Kalau X-nya 0 masukkan ke sana, Y-nya 3 ya. Nah, kemudian kalau X-nya 1, ya udah di sini 4 ya. Berarti kita punya gambar garisnya adalah di 0,3 di sini, 0,3. Kemudian 1,4 di sini. Nah, naik ke atas ya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Ini garis. Nah, perhatikan nih Ryan. Yang diarsir sebelah sini nih, saya kasih warna yang berbeda deh. Nih ya, yang diarsir adalah wilayah ini. Nah, ternyata yang di atasnya arsiran bukan garis lurus ya, Ryan ya, tapi yang kurva. Ya. Nah, ini kita misalkan ini Y1 nih, ini Y2 ya kan? Nah, berarti ini Y2 nih, ini Y1. Y1-nya yang lebih tinggi nih, Y2-nya yang di bawah arsiran. Gini. Jadi luasnya adalah L-nya adalah, nah kita cari dulu nih batas kiri, batas kanan ya. Pakai Y1, Y2. Nah, ini dulu. Kita hitung. Ini kita cropping dulu ya, sebentar. Supaya ada dokumennya. Saya pindahin. Oke, copy. Ini saya hapus dulu ya. Dihapus dulu. Kemudian ditempelin di sini. Ini saya buang. Nah, gede banget. Bentar. Nah, kemudian kita cari batas integralnya dulu. Cari batas integral. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Nih. Saya ambil dari sini. Y1 sama dengan Y2. Nah, kemudian kita ambil Y1-nya siapa? Parabola nih. Copy. Masukkan ke sini. Sama dengan Y2-nya adalah X plus 3. Nah, berarti dari sini kita dapat persamaannya adalah kita pindah ke kiri semua ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat. Mana? X kuadrat plus X. Kemudian ini min 9 ya. Jadi min 6 nih. Nah, berarti pemfaktorannya adalah 0 sama dengan X plus 3 ya. Sama X min 2 nih. Nah,
Berarti dari sini kita dapat X-nya adalah min 3 ya. Nih, X-nya sama dengan min 3 sama 2. Sama dengan min 3, X sama dengan 2. Nah, ini adalah batas integral. Berarti luasnya adalah, saya pakai ketikan aja. L sama dengan integralnya itu batasnya yang kecil itu di bawah, jadi min 3 ya. Yang besar itu 2. Nah, kemudian, nanti gini, cara menentukan grafik siapa yang lebih tinggi, kalau misalnya nanti kalian skip gambar ya, misalnya Bu, saya kok nggak bisa menggambar. Nah, caranya adalah gini. Jika tanpa gambar. Cara mengetahui fungsi mana yang ada di atas dan di bawah. Nah, caranya adalah gini. Ini kan dari min 3 sampai nih. Dari intervalnya itu dari min 3 yang ditanya ya, yang mau kita cari luasannya. Berarti kita cek satu angka di sini nih pakai X sama dengan 0 ya. 0 ini kita substitusi ke fungsi Y1 dan Y2, mana yang lebih tinggi, besar nilainya itu yang lebih tinggi. Itu ya cara cek tanpa memakai gambar. Ambil, ini saya cropping juga nih. Ambil salah satu nilai X di selang interval. Ini ya. Nih. Ambil salah satu nilai X di selang interval, misalnya 0 gitu ya. Ambil salah satu nilai X di selang interval. Misal, X sama dengan 0. Nah, substitusi ke persamaan kurva. Nah, jadi misalnya kita ke kurva yang ini dulu. Yang Y sama dengan kurva dan garis ya. Ini kurva dan garis. Tergantung ya, nanti kalau persamaannya kurva dan kurva ya kurva dan kurva gitu ya. Kita masukkan X-nya 0 nih, berarti sama dengan salah. Y sama dengan 9 min 0 ya. Jadi sama dengan 9. 9. Oke, kita dapat 9. Sekarang kita substitusi ke persamaan garis ke sini. Berarti kita dapat Y sama dengan 0 plus 3. Ya udah sama dengan 3. Nah, ini lebih rendah nih, perhatikan. Ini lebih tinggi ya. Di atas. Yang ini yang di bawah. Nah, ya udah. Berarti yang di atas itu yang ini. 9 min X kuadrat itu yang di depan. Kemudian dikurangi yang di bawah adalah X plus 3. Nah, DX. Nah, ya udah. Berarti tinggal sama dengan integral. Batasnya sama ya. Batasnya dari min 3 sampai 2. Fungsinya ini menjadi min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Ini saya kasih kurung. Min X kuadrat, min X. Kemudian ini 9 dikurangi 3 jadi plus 6. DX. Ya udah tinggal diintegralin ya. Diintegralkan yo. Integral dari min X pangkat 2. Jadinya kita pakai kurung siku ya. Sebentar cari kurung siku. Daripada harus bikin lagi. Kurung siku. Ini dia. Copy. Ini adalah 2. Ini min 3. Yuk, kita sekarang ini jadinya min 1/3 ya. Jadinya min 1/3 nih. Ini adalah min. Nah,
kemudian pangkatnya jadi 3 ya. Di sini pangkat 3. Nah, kemudian yang ini min X, itu berarti min 1/2, gitu ya. Saya copy dari sini aja deh. Min 1/2, X pangkat 2 jadinya ya. Nah, kemudian yang plus 6 itu ya udah plus 6X. Nah, batasnya kita substitusi. Sama dengan 2-nya dulu ke sana nih, 2 pangkat 3, kita pakai kurung nih. 2 pangkat 3, 8. Berarti min 8/3 nih. Minnya mana? Min 8/3. Kemudian ini jadinya 4 dibagi 2, min 2. Kemudian plus 12 ya. Nah, dikurangi, ini ke bawah aja ya. Nah, dikurangi, sekarang yang min 3 nih masukkan ke sana. Min 3 berpangkat 3 itu min 27. Min 27 dibagi min 3 jadinya 9 ya, plus. Kemudian ini min 3 pangkat 2 itu karena pangkatnya genap jadinya plus ya. 9 dibagi 2 ya udah min 9/2. Min 9/2. Ya, kemudian min 3 kali 6 berarti min 18. Ya udah tinggal dihitung nih. Min ini tetap nih. Kemudian ini jadi plus 10 ya. Plus 10. Yang ini jadinya plus 9 ya. Kemudian plus 9/2. Nah. Mana? Ya, sama dengan berarti 19 ditambah berapa nih? Yang ini disamakan penyebutnya nih. Berarti ini pernya jadi 6 ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 berarti min 16 ya. Plus 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 9 adalah 27 ya. Nah, ya udah. Jadinya sama dengan 27 dikurangi 16 berapa? 9. 27. Oh, 11 ya? 11. Berarti 1 5/6. 1 berarti 20 5/6. Nah, ini jawaban kita. Satuan luas ya, jangan lupa. Satuan luas. Nah, apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi urutannya tadi, nih. Pertama, kalau kalian menggambar ya, nih gambar dulu. Kalau parabola berarti pakai XP nih, min B/2A. Kemudian cari YP-nya, substitusi aja ke sana kalau udah ketemu XP-nya. Jadi rumusnya hanya XP ya. Kemudian cari titik potong sumbu Y, berarti saat X-nya 0 ya. Oke, nanti ketemu X-nya substitusi 0, ketemu Y-nya. Kemudian titik potong sumbu X berarti saat Y-nya 0, gantian ya. Kemudian ini difaktorkan. Kemudian tinggal digambar. Kalau persamaan garis mah bikin tabel aja. Bu, kalau misalnya saya yang persamaan parabola ini bikin tabel aja boleh nggak? Boleh. Tapi yang jelas tipotnya, titik baliknya ini harus ada ya. Jadi kalian dapat nolnya itu di mana? Jadi ini simetrisnya itu ada di mana? Nah, kalau simetrisnya udah dapat, di sini kalian pakai min 1, kemudian 1 boleh di tabel. Yang penting simetris gitu ya. Yang di tengah itu adalah XP ini. Nah, Y-nya tinggal substitusi. Nanti gambarnya juga akan sama. Kalau Bu, nanti gambarnya kok gantung, nggak memotong sumbu X, teruskan, lanjutkan ya. Nah, ini misalnya nih. Kalau X-nya 0 kan di sini 9. Kalau X-nya 1 berarti di sini 8 ya. Kemudian di sini juga 8 nih. Nah, gambarnya kan nanti nanggung ya. Ini di 9, kemudian 1,8, min 1,8. Jadinya gantung kayak gini. Bu, gambarnya kok kayak gini, kecil banget. Ya udah ini terusin aja sampai memotong
sumbu X gitu ya caranya ya. Kalau kalian pakai tabel, males pakai titik potong sumbu X, sumbu Y, nggak apa-apa boleh. Yang penting ini wajib ada. Paham ya cara gambar? Kemudian selanjutnya adalah kita mencari batas integral. Nah, cari batas integral. Caranya Y1 sama dengan Y2. Perpotongan antara grafik itu ya di mana. Ini jadi batas integral. Kemudian kalau misalnya kalian nggak pakai gambar nih, ya udah kalian langsung mencari batas integral ya. Y1 sama dengan Y2 aja. Kalau soalnya seperti ini, nggak ada batas yang lain ya, nggak ada sumbu X, nggak ada sumbu Y, begitu. Kemudian ya udah tinggal cari mana fungsi yang di atas di bawah supaya nggak keliru untuk memasukkan di integralnya. Oke, sudah jam 9. Berarti nanti kalian mengerjakan soal yang ini ya. Ini latihan 4, oh ya, ada kelewat latihan ya, yang ini juga belum. Dari sini juga nggak apa-apa. Coba yang ini aja. Latihan 2 nomor kok latihan 2. Latihan 3 nomor 2 sama latihan 4 yang gambar tadi ya. Yang ini yang gambarnya ada dulu. Mana tadi? Yang gambarnya ada dulu ya nomor 1 ya. Nih, gambarnya ada sampai L. Kalau yang ini nanti kita bahas berikutnya lagi. Oke.